Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya dengan Beta. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi terkait isu aktual, yaitu pemanfaatan aplikasi teman kerja dalam mendukung smart governance di Kota Depok. Sebagaimana kita ketahui, transformasi digital pemerintah saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, dan transparan. Salah satu implementasi nyata di Kota Depok adalah penggunaan aplikasi teman kerja yang berfungsi sebagai media kolaborasi dan pengelolaan administrasi secara digital. Berdasarkan data dari rekapitulasi, penggunaan aplikasi teman kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dengan total surat yang telah diproses mencapai 187.751 surat dalam periode 2022 sampai 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi teman kerja telah menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Depok. Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, masih terdapat beberapa tantangan, seperti belum meratanya penggunaan di seluruh wilayah, serta adanya perbedaan tingkat pemanfaatan antar perangkat daerah. Untuk itu, pada hari ini telah hadir 3 narasumber kita yang akan memberikan pandangan dari berbagai perspektif. Baik, saya ingin memulai pertanyaan kepada Mbak Jihan. Bagaimana Anda melihat peran aplikasi Taman Kerja dalam mendukung smart governance di Kota Depok? Terima kasih Mbak Beta atas pertanyaannya. Jika dilihat dari konsep smart governance, terdapat beberapa prinsip utama yaitu efisiensi, transparansi, dan kolaborasi. Aplikasi teman kerja menurut saya sudah sangat mendukung ketiga aspek tersebut. Dari sisi efisiensi, proses administrasi seperti pembuatan dan pengelolaan surat menjadi lebih cepat karena tidak lagi bergantung pada proses manual. Dari sisi transparansi, seluruh proses kerja terdokumentasi secara digital sehingga dapat ditelusuri kembali. Dan dari sisi kolaborasi, aplikasi ini memungkinkan komunikasi antar pegawai menjadi lebih terstruktur. Seperti itu, Mbak Beta. Baik, terima kasih untuk responnya Mbak Jihan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Mbak Hana. Jika dilihat dari sisi implementasi di lapangan sendiri, apakah penggunaan aplikasi ini sudah mulai optimal? Terima kasih Mbak Beta. Kalau untuk dilihat secara umum, memang penggunaan aplikasi teman kerja itu sudah berjalan dengan baik dan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, jika kita lihat lebih detailnya, masih terdapat ketimpangan penggunaan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah tersedia dan berjalan, namun pemanfaatnya belum rata di seluruh wilayah, termasuk ada beberapa kecamatan yang memang belum optimal menggunakan teman kerja seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Hana untuk responnya. Kemudian saya ingin bertanya dengan Mas Farhan. Menurut Mas Farhan sendiri, apa sih yang menjadi penyebab kondisi tersebut kira-kira? Baik, menurut saya terdapat 4 poin utama yang dimana penyebab kondisi ini masih terjadi gitu ya. Yang pertama, faktor budaya kerja sebagai core issue pada permasalahan ini. Seperti contohnya sebagai ASN, sebagian ASN masih terbiasa dengan pola kerja konvensional. Selanjutnya, komunikasi langsung atau tatap muka masih dominan. Penggunaan aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp masih sering digunakan. Disposisi masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Selain itu, aplikasi teman kerja belum sepenuhnya dipandang sebagai alat kerja utama. Poin pertama. Poin kedua, literasi digital ASN yang belum merata. Pada poin ini, tidak seluruh pegawai memahami fitur aplikasi secara menyeluruh. Dan juga terdapat kesenjangan antara pegawai yang telah mengikuti pelatihan dengan kemampuan penerapan di lapangan. Selanjutnya yaitu pemahaman penggunaan masih terbatas pada fungsi dasar dan penggunaan aplikasi belum mencakup seluruh fitur yang tersedia. Poin ketiga yaitu keterbatasan kontrol dan kebijakan internal. Yang dimaksud adalah belum ada kewajiban pengguna aplikasi secara resmi di seluruh unit kerja. Selanjutnya, tidak terdapat monitoring dan evaluasi pengguna aplikasi secara berkala. Sehingga indikator kerja berbasis pembuatan aplikasi belum ada standar kerja yang digital yang seragam. Pada poin keempat, faktor lingkungan kerja. Pada faktor lingkungan kerja, beban kerja operasional di tingkat kelurahan relatif tinggi. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia
fokus utama masih pada pelayanan langsung pada masyarakat. Yang terakhir, digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam alur kerja harian. Seperti itu, Mbak Beta. Wah, keren banget nih respon-responnya dari Mbak Jihan, Mbak Hana, dan Mas Farhan. Terima kasih banyak untuk responnya. Sebagai penutup, saya minta nih pendapat dari masing-masing Mas dan Mbak. Gimana sih langkah yang tepat yang harus dilakukan untuk ke depannya dalam proses di penggunaan teman kerja ini sebaiknya? Baik, dimulai dari saya ya, perlu memang adanya peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan berbasis praktik dan pendampingan berkelanjutan, agar pegawai tidak hanya memahami penggunaan dasarnya saja, tetapi juga mampu memanfaatkan seluruh fitur aplikasi secara optimal. Ya, kalau dari saya, menurut saya perlunya adanya penguatan kebijakan melalui penetapan SOP. Selanjutnya, monitoring pada pengguna serta integrasi kepada setiap indikator kinerja, sehingga pengguna aplikasi dapat berjalan secara konsisten di seluruh unit kerja. Ya, izin menambahkan, menurut saya yang paling penting adalah perubahan budaya kerja, yaitu dengan mendorong penggunaan aplikasi sebagai kebutuhan utama dalam bekerja, serta didukung oleh peran pimpinan sebagai teladan dalam penerapan kerja berbasis digital. Oke, kalau gitu berarti aku bisa narik kesimpulan kalau aplikasi teman kerja ini merupakan inovasi yang sangat strategis dalam mendukung smart governance di Kota Depok ya. Setuju semua. Namun, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah belum meratanya penggunaan serta belum konsistennya pemanfaatan. Diperlukan lagi peningkatan literasi digital, penguatan kebijakan, dan perubahan budaya kerja. Kalau gitu, demikian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.